Kan menjelaskan handling untuk serial number yang salah. Kemarin kan saya menjelaskan ketika serial numbernya itu yang dimasukin di sini salah, itu statusnya akan tetap aktif ya dan message-nya sukses. Namun nyatanya itu sebenarnya di sistem ini ketika serial number yang dimasukkan di sini itu bukan serial number yang terpasang, ONT yang terpasang, itu dia bakal muncul statusnya terkonfigurasi atau akan muncul message silakan memasang perangkat ONT. Jadi sebenarnya ini udah dihandle di sistem ini. Nah itu sistemnya gimana sih kok bisa gitu? Jadi ketika ada perangkat ONT yang terpasang, dia bakal ngecek di show di programnya di sistemnya itu dia bakal ngecek show jipon onu unconfig itu di sistemnya ya. Dia bakal ngelihat apakah serial number yang ditulis di sini yang dimasukkan oleh user itu ada di show jipon ono unconfig atau unkonfigurasi. Jika ada berarti kan ONT-nya udah kepasang. Nah, tapi kalau jika nggak ada berarti kan ONT serial number yang dimasukkan sini itu tidak sama dengan ONT yang terpasang di di OLT gitu. Nah, ini adalah fungsi dari verifikasi home pass. Kemarin saya belum terlalu menjelaskan yang verifikasi home pass. Dia bakal ngecocokin serial number yang sudah serial number dari ONT yang sudah terpasang dengan serial number yang dituliskan di sistem aplikasi ini dan juga home pass dari yang dimasukkan oleh user dan home pass yang ada interface dari OLT-nya. Nah, saya akan mendemokan ketika si serial number-nya yang dipasang itu salah misalnya. Misalnya harusnya kan kalau yang ONTPA 1 itu serial number-nya ini kan ya. Misalnya saya typo gitu, terus submit. Nah, ini dia bakal tulisannya silakan pasang perangkat ONT. Jadinya dia bakal deteksi kalau serial number ini itu belum kepasang gitu. Belum ada ONT yang terpasang. Walaupun ini nanti ada namanya verifikasi, ini bisa diverifikasi, itu tetap bakal ke message ini lagi karena emang serial number sekian ONT yang serial number sekian tuh belum 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 kepasang. Nah, terus baru kalau mau benerinnya tinggal diubah terus dikirim lagi. Nah, ini dia bakal tulisannya aktif karena serial number itu udah benar. Jadi untuk yang serial number itu udah dihandle di sini untuk ketika ada serial number yang salah. Terus yang kedua itu kemarin yang pertanyaan dari Pak Alif itu kan tentang yang fix error, tentang ketika misalnya entah mikrotiknya itu nggak bisa diakses atau enggak OLT-nya gitu ya. Kemarin kan cuma hanya muncul di lognya saja kalau dia itu nggak bisa diakses gitu. Cuma dia tetap terkonfigurasi. Nah, sekarang itu udah saya handle untuk errornya gitu. Nah, misalnya saya contohin, ini saya matiin dulu. Saya contohin ketika routernya itu salah, passwordnya salah misalnya. IP-nya salah, IP-nya salah. Misalnya ngetik pas ngedata router itu IP-nya salah. Atau entah itu IP atau portnya salah. Misalnya saya pengen yang ONTPA 2. Nah, dia bakal langsung keluar error. Nah, ketika error ini konfigurasinya nggak bakal dilanjutkan. Jadinya ini dia nggak ngekonfigurasi gitu. Terus misalnya ini dibenerin lagi tuh, dia bakal, misalnya saya benerin lagi ini IP-nya, tinggal diubah terus kirim ulang. Nah, ini sekarang nggak langsung error kan ya, dia bakal ngeproses gitu. Dia juga udah dapat IP. Nah, misalnya saya yang OLT-nya itu yang nggak bisa terhubung atau error. Setelah saya contohin ini, kemarin kan belum dicontohin juga yang ini. Kalau nggak salah, JMN juga nyoba yang
Kemarin itu di JMN tuh saya lihat dia loading-loading terus ininya. Karena sebenarnya itu belum dihandle untuk yang error nih. Nah, sekarang saya handle ini. Jadinya sebenarnya itu kenapa kemarin loading terus yang di JMN saya lihat itu karena dia IP ini dia belum terhubung dengan servernya dan IP dan portnya belum terhubung dengan servernya. Soalnya saya contohin ketika OLT-nya itu salah ya. Eh, salah atau enggak server tuh nggak bisa terhubung dengan si OLT. Ganti PA. Berapa tadi? Nah, seperti ini ya. Ini tadi karena saya ubah ya. Misalnya saya mau aktivasi. Ini dia langsung error nih. Langsung error. Ini coba saya ini verifikasi ya. Dia langsung error karena tadi IP OLT-nya itu dia tidak terjangkau oleh server. Misalnya saya perbaiki lagi IP OLT-nya. Ini nggak hanya IP OLT ya, entah itu username passwordnya salah atau port yang tidak terbuka. Saya coba lagi. Tinggal diubah submit. Diubah submit. Ini kan ada IP yang sama tadi ya. Dia bakal nyesuaiin kalau ada IP yang sama dia bakal nggak ganti. Nah, seperti itu untuk yang handle errornya. Terus juga udah tercatat juga di sini no route to host tadi. Terus juga yang OLT juga tercatat. Just connection to device timeout seperti itu. Terus untuk yang tambahan dari JMN itu yang kode yang untuk home pass ya. Jadi ini saya bikin ada dua data dummy. Jadi saya nggak melulu yang STR ya. Nah, dia bakal muncul home pass yang sesuai dari OLT-nya. Misalnya ini nunggu ini selesai. Misal saya contohin di sini ada OLT yang OLT PA. Dia bakal keluar nih home pass yang udah yang pernah digunakan di OLT PA. Misalnya saya pakai OLT yang MIPA itu OLT dike. Nah, ini bakal muncul home pass yang udah pernah dipakai. Nah, ini jangan dipakai lagi. Nah, misalnya mau apa ya, misalnya mau dipakai ya, dipakai atau enggak entah eh, si adminnya itu lupa gitu. Nanti dia bakal muncul seperti ini. Bentar. Nih, bilang udah digunakan. Home pass telah digunakan. Jadinya home pass tuh nggak mungkin ada yang bisa sama gitu. Nah, ini udah aktif semua. Jadi untuk yang home pass itu dia bakal keluarin eh, home pass yang sudah pernah dimasukkan gitu oleh pengguna berdasarkan OLT. Misalnya OLT ini OLT seturannya ya, STR. Terus misalnya OLT yang ini OLT yang dike yaitu ada CDT gitu. Itu tuh bisa gitu. Sekian.